warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan kita si empat yang gak jelas ini. Jelas. Oke, kita di sini kita akan membuat podcast lagi yang di dalamnya akan membahas sebuah rangkaian dakwah atau apa ya, pelajaran mata kuliah fikih dakwah. Fikih Tapi dakwah. di dalamnya nanti kita akan membahas apa sih itu dakwah dan terus gimana sih kita misalkan di zaman sekarang itu kan orang-orang kan pasti terlalu terdoktrin sama orang-orang yang gitulah gitu kan. Banyak tantangan-tantangan bagi Jadi kita sebagai pelajar. nah, jadi kita di sini akan membahas atau berdiskusi sedikit lah Ringan lah. tentang apa sih itu dakwah. Gimana sih tantangannya menurut kita ya? Ini kalian jangan berpikir, oh kita itu salah, kita menjadi jangan. Ini hanya pendapat kita saja. Kalau misalkan kalian tidak suka dengan pendapat saya, nggak apa-apa. Itu hak kalian atau hak kalian semua, oke? Oke, saya mau tanya nih. Oh iya, perkenalan dulu. Pada kenal tuh. Oke, perkenalkan nih, saya Durotun Nafisa dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 3. Saya Noviatin Amalia dari Bimbingan Konseling Islam juga semester 3. Dan saya Siti Mulia Nabila, sama Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 3. Allahu Akbar kabiru. Lanjut. Dan Saya sendiri Ahsin Alwi Azhari Yang paling PKI 3. Yang paling ganteng nih di antara kita doa, di antara Lanang kita. dewek. Langsung saja. Oke, langsung saja ya. Ini hanya sedikit aja, sebentar saja. Oke, saya mau nanya nih, yang paling utama, coba Teh Nabila, apa sih menurut Anda dakwah itu seperti apa? Maksudnya pengertian dakwah menurut pribadi, gak usah menurut inilah itu, menurut pribadi aja. menurut saya pribadi ya, dakwah itu cara menyampaikan ya atau ajakan seseorang kepada masyarakat atau mengajak apa sih? Ia mengajak Iya, mengajak kepada orang lain agar agar bisa berjalan pada jalan Allah. ya bisa Dan kembali pada perintah-perintah Allah. Iya. Tentunya mengajak mengenal ajaran Allah. agama Islam secara sadar gitu. Oke, mungkin itu nih, itu menurut pandangan beliau, pandangan dia gitu kan. Nah, coba menurut pandangan si yang akunya imut ini, apa nih dakwah ini? Oke, menurut saya pribadi dakwah itu dari yang dikatakan tadi mengajak atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam, enggak hanya dengan masyarakat yang luas ya, dengan sesama teman pun kita bisa berdakwah, menyampaikan hanya dengan nasihat-nasihat kecil, misalnya contohnya kayak kalau makan sambil duduk itu juga termasuk Iya, dengan dakwah. Iya, betul. Hal yang kecil, Hal-hal kecil. bahkan Bisa diterapkan. Ya, dalam sehari-hari sebenarnya kita sudah berdakwah, dan mengajak. tanpa kita sadar. Ya, Ya, saling saya mengingatkan seperti gitu. Nah, tuh dakwah menurut si imut ini katanya kayak gitu. Nah, coba ini menurut yang paling ganteng nih, apa nih dakwah itu seperti apa coba Kang? Seperti halnya yang sudah tertera dalam dalil-dalil yang umum masyhur kita ketahui, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang mana dakwah itu adalah mengajak ila sabili rabbika, menuju jalan Tuhan dengan cara apa? Dengan jalan hikmah. Hikmah itu dengan perkataan yang baik, nasihat yang santun, dan juga dengan berdiskusi yang mana agar orang yang kita ajak itu tertarik atas pesan-pesan atau apa yang kita sampaikan. Kita menginginkan orang itu agar sholat, agar kita ingatkan sholat, ya dia pun ikut sholat. Nah, bagaimana caranya kita masuk ke ranah mereka, yaitu dengan cara bagaimana kita berpikir mereka juga ikut sholat. Pertama kita sampaikan, kemudian kita praktekkan, ayo dengan cara yang santun tentunya. Nah, itu dakwah yang simpel. Jadi bukan hanya mengajak ya, tapi kita Kita juga juga melaksanakan melaksanakan dalam diri kita sendiri. Ya, Iya, kita tidak wah mudah bicara. Iya. Tapi diri Tidak sendirinya bisa. tidak melakukan. gitu begitu. Tuh,
contoh kecil seperti itu. Jadi maksudnya kita semua di sini secara tidak langsung mungkin sudah berdakwah, tetapi dengan secara tidak sadar, dengan hanya hitung-hitung mikirnya mah hitung-hitung cuma ngasih tahu, ternyata itu adalah sebuah dakwah yang kita tidak sadari. Nah, oke? Ya, fix. Udah. Lanjut. Terus menurut nih, saya mau nanya nih, menurut kalian semua pada saat ini, pada era-era digitalisasi atau era-era semuanya ini nggak ada yang namanya nggak bisa HP gitu kan, nggak ada. Pastinya kan udah tahu semua, tahu semua yang nama smartphone apalah itulah Gadget. Nah, pasti kan udah punya semua. Nah, gimana sih, apa sih tantangannya gitu kan? Kan sebagai contohnya kita semua kan sebagai mahasiswa nih, sebagai pelajar gitu kan. Saya mau nih mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan ke orang-orang. Nah, tantangan menurut kalian semua itu seperti apa sih? Coba ngasih dulu, jelaskan. Saya dulu ya, secara ringkas bahwa kita itu adalah orang-orang hidup di era milenial, di mana banyak sekali teknologi canggih di antaranya. Dakwah yang berpengaruh juga terhadap kalangan-kalangan kita muda, bahkan kena yang tua, bahkan yang kecil juga, anak-anak juga menonton seperti media sosial. Itu sangat ditonton, yang digemari banyak kalangan masyarakat, kalangan atas, kalangan bawah, menengah, itu Jabat pun sama ya? Semuanya, semua kalangan. Maka kita pun ikut berdakwah dengan media sosial. Tantangannya apa? Terkadang banyak juga orang-orang yang rasis, radikal, ikut membuat konten-konten untuk mengajak mereka untuk sama jalan mereka, untuk keras, untuk ini, untuk intoleran. Nah, itu bahaya. Coba nih, saya mau nanya nih sama Kang Asin. Menurut Kang Asin kan nih, gimana nih caranya supaya para orang-orang atau pemuda-pemuda kan, yang lebih banyak kan pemuda nih, orang-orang baru. Nah, gimana supaya mereka itu tidak menganut atau tidak ikut ke kaum radikal itu seperti apa cara kita sebagai orang yang gitu kan? Untuk membentengi diri atau membatasi Dari kaum seperti itu. Nah, pertama, ketika kita tidak tahu menahu atau belum tahu ilmunya sebagai orang awam, agar bisa membentengi diri agar tidak ikut-ikutan kepada arah yang tidak benar, ekstrim atau radikal, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui ulama-ulama yang santun atau guru lah, yang kita anggap guru, yang sekiranya itu baik. Pertama itu. Kemudian minimal kita harus mengetahui referensi yang lebih akurat, tidak hanya mengandalkan jari katanya. Ataupun hanya sekedar tahu saja tapi tidak bisa mendalami gitu kan. Kadang mereka kan hanya bertanya mana dalilnya. Kita ikuti saja guru kita yang kita yakini, yang kita percayai, manut, nanti juga keilmuan mereka itu bersanad dan sampai pada Rasul, yakin. Itu bagi orang yang awam. Kalau kita yang sudah bersekolah, pesantren, atau bahkan juga dari masyarakat, maka kita harus membentengi diri kita dan juga masyarakat yang lain, mengajak, memberi wawasan, dan juga memberitahu bahwa mana yang baik dan mana yang salah, mana ajaran-ajaran yang sesuai dengan jalannya Rasulullah. Seperti itu. Oh, tuh. Mungkin tuh itu tantangannya mungkin sulit banget ya di zaman sekarang itu. Karena kan di zaman sekarang juga kan banyak kayak apa, berita-berita hoax, langsung sebar hoax. Padahal kita tidak tahu kebenarannya seperti apa. Jangan mudah percaya. Iya. Nah, bagi kalian yang menonton video ini, kami nih di sini kami hanya menghimbau supaya kalian itu jangan terlalu percaya akan hal-hal yang tidak pasti gitu kan. Kebenarannya. Kadang-kadang kan kalian hanya tahu di sosial media Viral nih. Percaya. Langsung. Karena orang-orang udah pada tahu banyak, jadi mikirnya, oh ini tuh beritanya kok, beritanya benar gitu kan. Padahal hoax nyatanya, iya gitu kan. Jadi penting sekali kita harus kita harus belajar yang namanya sosial media itu tidak hanya tempat untuk mencari ilmu saja, maksudnya tidak seakan-akan semua berita ada di sosial media, tidak kan. Itu kan ada berita yang hoax, ada yang enggak gitu kan. Kita harus memilah. Solusinya adalah
ketika dakwah yang baik dalam konteks kekinian harus bijak bermedsos. Iya, Nah, oke. bagaimana kita memilih hal-hal yang harus kita tonton, yang harus kita hindari? Boleh, silakan kita gunakan HP kita untuk hiburan dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus gunakan smartphone kita dengan layak dan bijak. Jangan hanya digunakan hal-hal yang monoton, apalagi negatif. Iya. Gitu. Jadi benar-benar ya sosial media itu sudah merajalela kemana-mana ini. Jeruk. Orang yang kecil pun sudah megang Waduh. gadget. Apalagi kalau disuruh orang tua, mah, nanti dulu. Itu ya. Kan gitu. Jadi kan emang kita harus bijak sekali. Iya, Harus pintar. bijak. Harus pintar. Oke. Nah, sekian. Cukup ya. Dah, Cukup ya? cukup ya. Mungkin itu dulu saja yang bisa kami beritahu atau Ya. kami sampaikan diskusi hari ini nih. Jadi kami memohon maaf apabila banyak kata kurang kata atau Kurang. kata-kata yang tidak pantas Tidak untuk pantas. tidak pantas Didengar. untuk didengar kalian. Saya sebagai pembawa acara ini gitu kan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.